Benyamin memperanakan Bela, anak sulungnya. Ashibel, anak yang kedua. Ahrah, anak yang ketiga. Noha, anak yang keempat. Dan Rafa, anak yang kelima. Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud, Abisua, Naaman, Ahoah, Gera, Sefufan, dan Huram. Inilah anak-anak Ehud. Mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang diangkut ke dalam pembuangan ke Manahat. Naaman, Ahia, dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Dia memperanakan Uza dan Ahihud. Saharaim mendapat anak di daerah Moab sesudah diusirnya Husim dan Baara, istri-istrinya. Ia mendapat anak dari Hodes, istrinya, yakni Yobab, Zibia, Mesa, Malkam, Yeus, Sokhia, dan Mirma. Itulah anak-anaknya, kepala-kepala puak. Sebelum itu dari Husim, ia telah mendapat anak, yakni Abitub dan Elpaal. Anak-anak Elpaal ialah Eber, Misam, dan Semet. Dia ini mendirikan kota Ono dan kota Lot dengan segala anak kotanya. Beria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon. Mereka telah menghalau penduduk Gad. Ahio, Sasak, Yeremot, Zebaja, Arad, Eder, Mikael, Yispa, dan Yoha ialah anak-anak Beria. Zebaja, Mesulam, Hizki, Heber, Yismerai, Yizlia, dan Yobab ialah anak-anak Elpaal. Yakim, Zikri, Zabdi, Elioenai, Ziletai, Eliel, Adaya, Beraya, dan Simrat ialah anak-anak Sime. Yispan, Eber, Eliel, Abdon, Zikri, Hanan. Hananya, Elam, Antotia, Yifdea, dan Pnuel ialah anak-anak Sasak. Samserai, Seharia, Atalia, Yaaresya, Elia, dan Sikri ialah anak-anak Yeroham. Itulah para kepala puak, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Tetapi di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama istrinya ialah Maakah. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Sur, Kish, Baal, Nadab, Gedor, Ahio, Zeker, dan Miklot yang memperanakan Simea. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem, bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakan Kish, Kish memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Eshibaal. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melech,
Tarea, dan Ahas. Ahas memperanakan Yoada. Yoada memperanakan Alemet, Asmawet, dan Simri. Simri memperanakan Moza. Moza memperanakan Bina. Anak orang ini ialah Rava, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel. Azel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokhru, Ismael, Searia, Obaja, dan Hanan. Itulah sekaliannya anak-anak Azel. Anak-anak Esek, saudaranya, ialah Ulam, anak sulungnya. Lalu Yeus, anak yang kedua, dan Elifelet, anak yang ketiga. Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah. Anak dan cucu mereka banyak, 150 orang. Mereka semuanya itu termasuk Bani Benyamin. Shalom saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih hidup sampai hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab 1 Tawari pasal ke-8. Tuhan Yesus memberkati. Mengenai daftar keturunan Benyamin, suku Yehuda, suku Lewi, dan suku Benyamin diistimewakan secara khusus karena mereka setia kepada keturunan Raja Daud, dan mereka juga setia beribadah di Bait Allah di kota Yerusalem. Saudara, ada 4 kelompok suku Benyamin, yaitu pertama, mereka yang tinggal di wilayah Geba, ayat 1-7. Yang kedua, kelompok orang yang tinggal di Moab, Ono, Lot, dan Gad, ayat 8-13. Yang ketiga, rombongan yang tinggal di Yerusalem dan yang memiliki peran besar dalam pemulihan umat Tuhan. Yang keempat, kelompok orang yang berhubungan dengan Yerusalem, antara lain Yeiel, pendiri daerah Gibeon. Disebutkan juga tentang ayah Raja Saul, yaitu Kishi, dan keturunan-keturunannya yang diberkati Tuhan. Jadi, Tuhan memberkati keturunan Benyamin ini dengan cara memberi kemenangan saat mereka perang melawan kerajaan Moab dengan Raja Eglon, tercatat di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 12-30. Sehingga daerah-daerah Geba dan sekitarnya menjadi milik suku Benyamin karena Tuhan menolong mereka. Juga Tuhan memberkati mereka waktu membangun kota-kota. Banyak orang-orang perkasa dari keturunan suku Benyamin ini, semua yang baik karena berkat Tuhan, selama mereka hidup setia kepada kehendaknya Tuhan. Jadi kita harus selalu hidup benar agar menikmati berkat kasih karunia Tuhan bagi kita dan keturunan kita yang akan datang. Mazmur 37 ayat 25 mencatat, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan hati yang percaya, taat, dan setia sampai akhir.